Dirinya sibuk, disibukkan untuk ngurusin kekurangan kejelekan saudaranya. Tapi ingat, setelah kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, kita jangan merasa aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi fi kulli lisan, al-ma'budi fi kulli zaman, al-maqsudi fi kulli makan. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan. Amma ba'd. Para pemirsa dan penikmat setia channel YouTube Salafiyah Miftahul Huda dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salah satu tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata mereka menyembah, berbakti kepada Aku, kata Allah. Karenanya kita patut bersyukur kepada Allah jika dalam hidup ini kita diberikan kekuatan oleh Allah. Kita bisa sholat 5 waktu, bisa puasa di bulan Ramadan, bisa tadarus Al-Quran, bisa bersedekah, dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Tapi ingat, setelah kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, kita jangan merasa aman. Karena saya teringat sebuah hadis dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, yang berbunyi, sittatu asya' tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara. 6 perkara ini bisa menghancurkan, menggerogoti, merusak nilai amal ibadah yang sudah kita lakukan dengan susah payah. Artinya 6 perkara ini bisa menyebabkan salat yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, haji umrah yang kita kerjakan, tadarus Quran, sedekah, dan lain sebagainya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena 6 perkara ini. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi, perkara yang bisa menghancurkan, menggerogoti, menghilangkan nilai dari sebuah ibadah adalah al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Terlalu sibuk kita menilai dan membicarakan serta ngomongin kejelekan-kejelekan orang lain. Sibuk kita mencari aib saudara kita, sementara kita lupa dengan aib, dengan kekurangan yang ada dalam diri kita. Kalau istilah peribahasa mengatakan, gajah di depan mata tidak kelihatan, tapi semut di ujung laut kelihatan. Kekurangan yang begitu banyak yang ada dalam diri kita, kita nggak peduli. Tapi yang kita hiraukan, yang kita urusi adalah kekurangan, kejelekan yang ada dalam diri orang lain. Terlalu sibuk kita ngurusin kekurangan orang lain, ini mengakibatkan nilai ibadah yang kita lakukan akan hilang dan sirna. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, tuba
liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang ia terlalu sibuk ngurusin kekurangan yang ada dalam dirinya, sehingga dia nggak sempet, nggak punya waktu buat ngurusin kekurangan orang lain. Dan sebaliknya celaka orang yang hari-harinya disibukkan untuk ngurusin kekurangan, kejelekan saudaranya, sementara dia lupa dengan kekurangan yang ada dalam dirinya. Terlalu sibuk kita ngurusin kekurangan orang lain, ini menyebabkan nilai ibadah yang sudah kita lakukan akan hilang dan sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang membuat nilai ibadah kita hilang dan sirna adalah qaswatul qulub. Kita punya hati yang keras, hati yang sulit menerima kebenaran, hati yang gak mau menerima nasihat-nasihat baik, merasa dirinya sudah paling baik, merasa dirinya sudah paling hebat, sehingga gak mau lagi menerima kebenaran, gak mau lagi menerima nasihat. Hati yang keras bisa menghancurkan dan menghanguskan nilai amal ibadah yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, hubbud dunya. Terlalu amat cinta kita kepada dunia. Bukannya nggak boleh cinta dunia, boleh, tapi kecintaan yang berlebihan ini yang dilarang. Kecintaan yang bisa melupakan kita dengan akhirat. Karena cinta dunia bukan mungkin hilang, sebab kita hidup di alam dunia. Gak mungkin kita bisa masuk surga kalau nggak kita hidup di alam dunia. Gak mungkin kita sampai ke akhirat kalau kita nggak hidup di alam dunia. Dunia penting, tapi jangan sampai kecintaan kita kepada dunia melupakan kehidupan yang hakiki, yaitu alam akhirat. Jadikan dunia sebagai wasilah, sebagai ladang tempat kita mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Jangan sampai sekali lagi kecintaan kita yang berlebihan kepada dunia melupakan kita kepada akhirat. Sebab cinta yang berlebihan kepada dunia akan merusak nilai amal ibadah yang sudah kita lakukan. Yang keempat, yang bisa merusak amal ibadah kita adalah qillatul haya. Sedikitnya rasa malu yang kita miliki. Ketika seseorang sudah kurang memiliki rasa malu, maka yang diakibatkan adalah ia melakukan apa saja tanpa ada batasan. Orang yang tidak memiliki rasa malu, berbuat semaunya, melakukan apa saja kehendaknya tanpa memikirkan efek dan akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Karenanya orang yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah, maka menyebabkan nilai ibadahnya sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya malu itu kita tempatkan pada tempat yang pas. Malu kita ketika kita melakukan maksiat kepada Allah. Malu kita kalau kita nggak beribadah kepada Allah. Malu kita kalau kita tidak menjadi hamba Allah yang baik di mata Allah. Tapi jarang saat ini kebanyakan manusia menempatkan malu pada porsi yang salah. Malu kalau hidupnya miskin, malu kalau tidak memakai pakaian-pakaian yang mahal, malu kalau tidak makan di tempat makan-makan yang berkelas, dan seterusnya. Malu tolak ukurnya adalah dunia. Malu yang dibenarkan dalam Islam adalah kita malu ketika kita tidak menjadi hamba Allah yang baik. Ibadah Allah yang dimuliakan Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, yang menyebabkan rusaknya amal kita adalah tulul amal, panjang angan-angan, panjang keinginan tanpa mau
melewati rintangan-rintangan dan kesulitan-kesulitan. Syekh Az-Zarnuji pernah mengingatkan kita dalam kitab Ta'limut Ta'lim, wa man ramal aula bi ghairi kasbin adal umrah fi talabil ma'ali. Siapa orang yang punya keinginan tinggi, ingin mendapatkan derajat yang mulia, tapi dia tidak mau melewati kesulitan-kesulitan hidup, tidak mau melewati rintangan-rintangan, maka ia telah menyia-nyiakan umur di dalam mencari sesuatu yang tidak mungkin. Orang yang terlalu panjang angan-angan, terlalu panjang keinginan, akan menyebabkan nilai ibadah yang dia lakukan akan sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, merusak amal adalah zulmul la yantahi, perbuatan zalim yang tidak pernah selesai, yang tidak pernah berhenti ia lakukan. Sudah terus-terusan dia melakukan perbuatan maksiat tanpa pernah ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu bergelimang dosa, selalu berbuat maksiat dalam kehidupan sehari-hari tanpa pernah berpikir sedikit pun untuk bertaubat kepada Allah, menyebabkan amal ibadah yang ia lakukan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.